Yang gitu dong Pak. Masa iya baru keluar 3 bulan doang udah dibawa ke ranah hukum? Emang Bapak Saya kuasa hukum dari pemohon. Saya dibilang Emang ada siapa? Kan juga secara kesepakatan ya. Kalau kita lihat sih, saya kuasa hukum dari pihak pemohon. Saya Alfred Surat. Dinyatakan dibuka dan diputuskan secara Paradise they couldn't capture. apa nih? halo, assalamualaikum, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apa benar ini dengan Bapak Mamulia Rusdi, yakni selaku nasabah dari Bank BPRS Lantabur atau Buireng? Waalaikumsalam. Iya Pak, dengan saya sendiri. Baik, jadi gini Pak, bahwa sebelumnya itu kan Bapak tercatat pada tanggal 24 Juni 2023 itu sudah masuk jatuh tempo pembayaran kewajiban Bapak terhadap pembayaran utang yang ada di BPRS Lantabur atau Buireng. Nah, namun pada kenyataannya ya Pak ya, pada bulan Juli pertengahan sampai hari ini itu belum ada kejelasan Pak, kejelasan yang pasti untuk pembayarannya. Dalam artian belum ada tanggung jawab untuk membayar iuran Bapak kepada kami, gitu Pak. Oh iya Pak, maaf. Mungkin untuk pembayaran bulan depan bisa saya double Pak. Gimana? Gimana? Bentar. Kok bisa sama utang sendiri kok bisa lupa Pak? Itu kewajiban loh, dan sebelumnya juga mohon maaf nih, kita sudah memberikan peringatan ketiga kali sama yang ini ya, ketiga kali sama yang ini. Jadi peringatan pertama sudah saya sampaikan pada tanggal 8 Juli. Nah, pada peringatan kedua itu sudah saya berikan juga pada tanggal 19 Juli juga, bulan Juli juga benar. Nah, dan peringatan ini terakhir nih, somasi yang akan saya layangkan. Sampai sekarang pun Bapak belum ada itikat baik untuk melakukan tanggung jawab ini. Nah, kok bisa tiba-tiba Bapak bilang lupa, ha? Kenapa bisa begitu? Kalau memang Anda lupa, mohon segera menjalankan kewajiban. Nah, tapi kan untuk permasalahan ini juga ya, kalau memang Anda ingin membayar dan mungkin, dan Bapak bilang di bulan besok, maka otomatis secara tidak langsung Anda melewatkan 2 bulan untuk tidak membayar. Sedangkan pada bulan kemarin saja Anda sendiri pun masih kurang bertanggung jawab gitu, dan akibatnya tuh bisa mengakibatkan kefatalan kepada laporan keuangan kami gitu. Nah, untuk hal ini mungkin kalau menurut saya pribadi, mohon maaf nih, kita nggak mau dibiarkan secara seenaknya aja. Mau nggak mau ya kita selesaikan di meja hukum gitu Pak. Oke? Jangan gitu dong Pak. Masa iya baru telat 3 bulan doang udah dibawa ke ranah hukum? Emang Bapak nggak kasihan sama saya Pak? Loh, kok kenapa Anda bisa mengatur saya? Hah? Emang Anda siapa? Kan juga secara kesepakatan ya, kalau kita lihat ya emang seperti itu kan alur untuk bisa menyelesaikan perkara ini biar cepat selesai juga gitu loh. Paham ya Pak ya? Oke? Jangan dong Pak. Kan untuk masalah kayak gini masa bawa-bawa ke jalur hukum Pak? Kan bisa kita selesaikan dengan cara baik-baik Pak, dengan cara kekeluargaan. Yang ingin saya tanyakan juga nih, seberapa yakin sih
Anda bisa mengatakan seperti itu. Bisa-bisanya ngajakin secara baik-baik aja. Kok bisa gitu ngomong kayak gitu, sedangkan dilihat dari tanggung jawabnya Anda sendiri itu tidak dilakukan dengan baik, ya kan. Tanggung jawab Anda sendiri aja tidak dilakukan dengan baik, apalagi mau ngomongin dengan baik-baik. Apa mungkin kayak gitu. Nah ya udahlah, gini aja dah. Ya udah, bentar, saya pikir-pikir dulu. Bentar. Ya udah, gini aja lah, lebih baiknya gini. Kalau memang maunya kamu ngobrol baik-baik, ya udah, kan kemarin kan kita udah melakukan mediasi juga dengan memberikan surat peringatan juga kepada Anda. Ya udahlah, mendingan kita ngobrolin langsung, tapi juga membawa advokat ya. Gimana? Mau kan membawa advokat untuk kita obrolin secara baik-baik. Oke? Kok bawa advokat? Katanya dia omongin baik-baik. Gimana ini Pak? Ya bener bawa advokat emang. Nanti kita akan rundingkan di meja arbiter atau arbitrase. Karena kalau dilihat-lihat juga mungkin dari obrolan Anda, saya masih ada lebaran hati buat Anda, dan saya juga masih lihat dari peluang-peluang Anda ada rasa tanggung jawab juga lah, sedikit loh ya, untuk membayar permasalahan ini, untuk membayar tanggung jawab Anda itu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa kan kita bawa ke arbitrase aja gitu. Oke? Oh alah gitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Sampai ketemu besok di meja arbitrase. Oke. Baik, jangan lupa ntar kalau udah nyampe di arbitrase kita langsung bawa advokat aja masing-masing ya. Jadi nggak usah nunggu persidangan hari selanjutnya, jadi kita langsung acarain perdata kita melalui arbitrase itu dengan pada hari itu juga gitu. Oke. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum arbitrase ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Hilda Safira Kusninder. Di sini saya sebagai arbiter tunggal yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak, yaitu pemohon dan termohon. Bismillahirrahmanirrahim. Proses sidang perkara wan prestasi gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah pada tanggal 15 Juni tahun 2023 yang dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pemohon Iqbal Febriansyah dan termohon Muhammad Maulia Rusdi dinyatakan dibuka dan diputuskan secara tertutup. Saya ingin para pihak untuk memperkenalkan diri sebagai bentuk pemeriksaan identitas dan untuk kuasa hukum masing-masing menyerahkan surat identitas serta surat izin beracara. Jadi pemohon yang mana ya? Saya Iqbal Febriansyah sebagai pemohon dari pihak BPRS Tanah. Dan saya kuasa hukum dari pihak pemohon. Nama saya Muhammad Adriza LCSH MH. Jadi ini pihak termohon ya? Saya Muhammad Rusdi, jadi kuasa hukum. Saya kuasa hukum dari pihak pemohon. Nama saya Aurelia Yusira, SHM. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1959 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa tentang prosedur arbitrase
Jadi pada siang hari ini para pemohon dan juga termohon telah sepakat untuk memilih saya sebagai arbiter tunggal. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arbitrasi. Jadi arbitrasi ini merupakan tahap penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan dengan dibantu oleh pihak atau beberapa pihak yang sifatnya netral. Dan pada kesempatan kali ini saya sebagai orang tersebut atau arbiter. Sebagai arbiter saya mempunyai kewenangan untuk selalu mengajukan damai atau upaya perdamaian serta mewakili kewenangan untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa yang terjadi. Adapun hak-hak pemohon dan termohon menurut pasal 29 Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa satu, para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing. 2, para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus. Jadi saya mohon untuk kuasa hukum silakan memberikan surat kuasa hukumnya. Jadi baiklah kita mulai proses arbitrasi siang ini. Saya persilakan dari pemohon untuk menyampaikan masalahnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada majelis hakim atas waktu dan tempatnya. Kami dari pemohon izin menjelaskan perkara yang terjadi pada Pak tergugat. Jadi bahwa yang bersangkutan pihak tergugat yaitu Bapak Maulana Rusdi itu pada tanggal 25 Januari 2023 itu sebelumnya telah melakukan peminjaman uang sebesar 259 juta di BPRS Tanah Kebiro. Nah, pada proses peminjaman beliau itu meminjam dengan tenor selama 36 bulan dengan pembiayaan selama dalam 1 bulan itu sebanyak 8 juta rupiah. Nah, dalam kurun waktu dari bulan pertama hingga bulan ke-7 beliau dalam pembayaran berjalan dengan lancar. Namun pada kenyataannya pada 7 bulan ke-8 itu mengalami gagal bayar atau uang prestasi. Pada selanjutnya itu yang tergugat telah melakukan hal-hal yang mungkin dilanggar dalam hal kesepakatan kami berdua. Nah, dari hal ini kami dari Fatba ingin mengajukan gugatan berupa gugatan arbitrase. Nah, dalam hal tersebut untuk dalam hal ini kami mengajukan arbitrase karena mungkin dilayak terlihat bahwa tergugat mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih untuk menyelesaikan dengan jalan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik, pemohon telah memberikan pernyataan, lantas bagaimana dengan pihak termohon terkait statement yang telah diberikan? Saudara, tidak bisa begitu saudara. Saya juga membayar, baru tidak membayar itu cuma sekali, bukan 3 kali. Dan masalahnya saya tidak membayar itu karena ada sesuatu yang mendesak. Dan pada saat jatuh tempo saya tidak bisa membayarnya karena ada sebuah cerita yang tidak bisa kami jelaskan dan hanya orang-orang yang tertentu saja yang tahu. Bagaimana tanggapan dari pemohon? Oh begitu ya. Mohon maaf nih Pak. Sebelumnya kan kita sudah pernah teleponan juga pada malam hari sebelum kita bertemu di ruang arbitrase ya. Tapi ketika kita teleponan pada malam itu penjelasan yang terjadi pada hari ini itu berbeda dengan penjelasan semalam. Nah, dari sini mungkin Bapak terlihat hanya basa-basi doang atau mencari alasan untuk bisa memperpanjang pembiayaan agar bisa termaafkan. Tapi kami dari pihak bank, mohon maaf nih, nggak ada kata maaf untuk bisa menyelesaikan secara damai. Nah, dari sini saya akan mengajak kepada Bapak untuk melaksanakan secara arbitrase saja. Karena mengingat demikian, Bapak harus bertanggung jawab dalam pembayaran tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum sidang saya lanjutkan, saya menawarkan tawaran damai atau upaya perdamaian bagaimana dari kedua belah pihak. Kalau dari kami belum ada untuk melakukan perdamaian.
Untuk menindaklanjuti permasalahan mengenai prestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat, kami sebagai kuasa hukum dari penggugat yaitu Bapak Iqbal Ferdiansyah menyatakan ingin tetap melanjutkan penyelesaian secara argumentasi saja tanpa adanya tindakan-tindakan upaya perdamaian secara mediasi. Mengingat karena dari kondisi dari penggugat yang sudah melakukan hal yang terlewat batas, dengan ini saya sebagai konsen hukum siap mewakili penyelesaian gugatan tersebut. Jadi kami dari pihak penggugat secara tegas tidak ingin melakukan permasalahan ini secara perdamaian atau mediasi. Bagaimana dari pihak termohon? Baik, dengan demikian kami selaku dari kuasa hukum penggugat juga siap untuk menjalankan penyelesaian sengketa dengan arbitrase. Oleh karenanya, kami selaku kuasa hukum meminta uang dan tempat terhadap hal apa saja yang akan kami selesaikan ke depannya berdasarkan apa yang klien kami rasakan dan yang dialami, karena kami meminta kepada hakim majelis juga untuk mau mendengarkan apa saja yang klien kami rasakan agar menciptakan manusia keadilan satu rasa dan satu rasa. Baik, telah disampaikan kedua belah pihak bahwasannya sampai saat ini belum ingin melakukan damai atau upaya perdamaian. Jika pemohon ataupun termohon memiliki bukti dan saksi, maka saya persilahkan untuk menyerahkan bukti dan saksi. Baik, izin yang mulia. Ya, silakan. Kami menggunakan pasal 378 KUHP karena dianggap memenuhi unsur rangkaian kebohongan atau penipuan. Si peminjam dianggap tidak memiliki niat bayar, tapi dia berpura-pura memiliki niat untuk membayar. Baik, izin mengenai bolehkah seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib atau kepolisian karena tidak membayar utang. Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut. Perlu diingat bahwa pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah mengatur untuk tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang tersebut. Izin yang mulia, hal itu bisa dilakukan asalkan memenuhi 4 syarat. Dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Pertama, syarat subjektif, yakni adanya kata sepakat bagi kedua pihak untuk mengikat dirinya. Kedua, adanya kesepakatan bahwa yang bersangkutan sepakat untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu, objek dari perjanjiannya jelas, misalnya utang piutang. Keempat, objeknya bersifat halal, dalam arti bukan objek yang melanggar hukum. Selain itu, ada pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Utang yang diberikan bisa disebut digelapkan karena si peminjam tidak mengembalikan uangnya. Jadi majelis hakim bisa disimpulkan bahwa jelas-jelas termohon bersalah. Mohon segera untuk diberikan putusan saja. Saya menerima kedua argumentasi dari kuasa hukumnya masing-masing dan sejauh ini tidak ada bukti serta saksi dari kedua belah pihak. Saya memberikan putusan, saya tegaskan apakah kedua belah pihak ingin melakukan damai atau upaya perdamaian? Tidak, majelis hakim. Tidak, majelis hakim. Baik, terima kasih pemohon dan juga termohon. Selanjutnya saya akan membacakan hasil keputusan dalam proses arbitrasi siang ini. Saya selaku arbiter tunggal memutuskan bahwa termohon Bapak Rusdi dinyatakan bersalah dan saudara pemohon Bapak Iqbal mendapatkan haknya, yaitu suatu pembayaran hutang sebesar 259 juta dari pihak termohon. Pembayaran hutang tersebut dilunasi dalam jangka waktu 2 bulan. Bagaimana saudara pemohon? Baik, kami sepakat. Bagaimana saudara termohon? Sepakat.
kedua belah pihak untuk saling berjabat tangan terlebih dahulu sebelum saya tutup sidang ini. Baik, dengan ini saya nyatakan kasus ini berakhir dan sidang pada hari ini 15 Juni tahun 2023 ditutup. Untuk selanjutnya saya akan mendaftarkan kasus ini ke pengadilan negeri agar pengadilan memberikan akta perdamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.